mengatakan bahwa para pejuang Suriah itu sebagai antek Israel. Kalau kita sebut tuduhan itu kepada para pengungsi Suriah yang ada di Turki 3 juta, itu pasti nggak bakal terima. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan gua, Surya dan Pizarro dalam Tim Tank Podcast. Oke, kali ini langsung aja nih, Piz. Bahan kita nge-podcast hari ini menjawab komentar-komentar uh, para penonton ya, yang merespon video kita tentang oposisi Suriah menguasai Halab, menguasai Aleppo maksudnya. Kalau bahasa Arabnya itu Halab, bahasa Turkinya Halep. Jadi Aleppo itu bahasa Serap. Nah, kata kota Halab yang disebut sama orang berbahasa Inggris dengan kata Aleppo ya. Eh, Cukup beragam, walaupun kebanyakan sih ada yang bingung ataupun banyak juga yang tidak setuju dengan konten kita ya, walaupun kita kita ngasih ya ngasih ngasih paparan fakta dan kita juga punya pendapat sikap juga. Tapi perlu diketahui bahwa Ana dan Pizarro punya masing-masing punya pengalaman dalam meliput konflik atau krisis manusia yang ada di Suriah ini yang sudah Hmm. berlangsung lebih dari berapa sekarang, dari 2011, 13 tahun nih Piz ya. Ya, 13 tahun. Udah 13 tahun dan Ana pernah liputan ke Suriah, Pizarro juga ada liputan ke Suriah, dan kita juga beberapa kali juga melakukan liputan selain ke dalam Suriah juga kantong-kantong pengungsi Suriah yang ada di perbatasan Turki Suriah. Dan kita bertemu dengan narasumber-narasumber primer, khususnya dari kalangan oposisi ya, karena kalau datang ke Damaskus ya wassalam, ditangkap mungkin kalau kita udah punya sikap seperti ini ya. Tapi kita ketemu dengan para tokoh oposisi Suriah, diantaranya juga Ketua Ulama Robitoh Suriah, Syekh Usamah Rifai, dan juga para tokoh-tokoh oposisi lain yang nggak bisa kita sebutin satu persatu. Dan qadarullah ya, kita juga ketemu para pejuang Palestina juga sebenarnya yang dalam urusan seperti ini yang mereka sudah saling mengenal dengan dengan para oposisi Suriah dan saling support walaupun tidak dalam di medan perang ya, karena emang kita lihat nanti kan kita hadirkan petanya yang geografis antara Suriah dan Gaza itu seperti apa. Apakah bisa kita komentar begitu aja, oposisi Suriah ini kemana, Gaza kau begini nggak ditolong, ntar kita bahkan kita lihat. eh Habis, jadi sekarang Ya, Anda udah kumpulin beberapa beberapa komentar ya. Ada banyak sih sebenarnya sih. Aneh kayak gini, ada yang bilang nggak percaya sama sekali dengan oposisi Syria, mereka diam ketika pembantaian di sana kan, pembantaian di Gaza, terus hmm. apa nih, oposisi itu ISIS, buatan AS, AS Israel nggak pernah membantu dan begitu. Oke, Pis, pertama eh, untuk ini sih yang untuk pembukaan ya. Siapa sih Pis sebenarnya oposisi Suriah itu siapa Pis? Iya, jadi memang karena S2 gue sendiri tesisnya itu soal Suriah, Hmm. apa, S2 soal di negosiasi Paramadina ya, konflik, Arab. ya, Dua di. di Paramadina, soal negosiasi konflik di Suriah, dan juga soal zona deeskalasi. Jadi ketika melihat Suriah ini memang kita kompleks Suriah, wajah itu nggak tunggal ya. Kalau kayak di Palestina kan yang dominan itu misalkan Hamas ya, Hmm. kelihatan. Nah, kalau di Suriah memang banyak sekali eh, kelompok oposisi di situ ya, atau kelompok perlawanan yang ada di sana, yang kita tidak bisa memukul rata bahwa mereka punya wajah yang sama gitu. Hmm. Nah, ini yang membuat masalah Suriah itu kompleks ya. Bahkan kalau kita lihat ya kayak ngisis saja ya, di Hmm. Suriah kayak ngisis ya kan banyak sekali kecurigaan pihak ya. Saya juga pernah meliputan ke sana dan memang mewawancara berbagai pihak, itu memang kelompok-kelompok teror gitu ya, yang dibentuk atau dikendalikan oleh Barat ya, oleh para intelijen gitu ya. Tetapi apakah kita bisa mematok semua kelompok oposisi di Suriah itu ISIS ya? Nah, Hmm. ini sangat berbeda sekali.
Ya, bahkan kelompok-kelompok Suriah dan perlawanan Suriah di sana itu mereka ini ya kelompok yang muncul terus ketika tahun 2011 di mana rezim Assad itu melakukan pembantaian ya, pembunuhan terhadap masyarakat yang ada di Suriah yang ada di sana, yang kemudian menimbulkan gelombang revolusi, gelombang perlawanan dari para masyarakat di sana. Setelah itulah muncul kelompok-kelompok oposisi yang mereka ya genuine lahir memang dari aspirasi masyarakat ya atau kelompok yang ada di sana yang memang Menuntut merasa reformasi ya. Reformasi kayak iya. kita tahun 98 menuntut Soeharto mundur diganti yang baru kan? Benar. Sebenarnya kan seruan mereka damai ya. Hmm. Mereka aksi, demonstrasi, seruannya damai ya. Cuman ketika rezim Bashar Assad ini melakukan serangan dan kemudian melakukan pembantaian, ya wajar mereka kemudian melakukan perlawanan yang dari situlah muncul kelompok-kelompok oposisi di Suriah ya. Jadi Ini ini kita harus masih murni orang Suriah dulu ya, awal-awal itu ya. betul masih murni orang Suriah ya dan mereka memang tuntutannya lah reformasi yang ada di Suriah karena rezim Bashar Assad ini sangat otoriter kayak gitu ya. Jadi kita agak agak lucu kalau kita berbicara tentang dunia kemanusiaan, kita dukung perlawanan terhadap pembantaian yang dilakukan Israel di Gaza, tetapi terhadap pembantaian Bashar Assad kepada masyarakat sipil yang ada di Suriah itu kita diem gitu. Nah kita kan Bahkan sebagai jumlah jumlah korban tewas di Suriah dibanding sama Gaza jauh lebih banyak di Suriah, walaupun kita nggak bermaksud mengecilkan jumlah yang salah satunya ya. iya. Iya, kalau dari tahun 2011 kan beberapa versi ya itu menyebutkan dari 350.000 sampai 500.000 Hmm. orang yang tewas dalam perang yang terjadi di Suriah dan PBB pun dulu sebelum terjadi Tofanul Aqsa ini itu udah mengatakan ini disaster terbesar abad ini apa yang terjadi di Suriah gitu. Nah makanya itu para kelompok perjuangan di Gaza sore yang kalau kita ketemui itu mereka juga ada ternyata di Suriah ya mereka itu juga ikut berperang di sana ya walaupun tidak memakai nama organisasinya ya itu. Tapi mereka tuh orang-orang Palestina itu ada karena mereka tuh merasakan bagaimana kekerasan yang mereka alami selama ini. Dan itu kan terjadi juga di depan kawasan mereka. Dan makanya kan tidak enak, tidak heran dulu Ismail Haniyeh kan Sur, itu kan mendukung perjuangan revolusi Suriah. Iya, iya. Allah yarham Ini jarang Ismail Haniyeh jarang ya. jarang tahu ya kalau Sheikh Ismail Haniyeh, Muhammad Mursi itu mendukung mendukung para pejuang Suriah ya. Benar gitu. Jadi mereka Pak Ismail Haniyeh bahkan sempat mengisi khutbah ya di Al Azhar Mesir yang beliau mengutuk tindakan yang dilakukan oleh rezim Bashar ya terhadap masyarakat sipil tak berdosa yang ada di sana. Yang ini membuat hubungan antara Hamas dengan Bashar Assad itu kan mengalami konflik hingga kemudian Bashar Assad atau Hamas itu ditendang dari Damaskus. Son. Mhm. Itu zaman zaman saat itu ya pada tahun 2011, 2012 dan lain sebagainya. Jadi memang kita tidak bisa melepaskan ya irisan apa yang terjadi di Gaza dengan apa yang sedang terjadi pembantaian terhadap masyarakat sipil yang ada di Suriah. Iya. Terus banyak juga yang Kalau kita mau pakai logika orang yang mengkritik Assad ya, orang yang melakukan perlawanan sama Assad itu Zionis, berarti ya Hamas juga atau Ismail Haniyeh juga anti Zionis unsur karena kan saat itu beliau bahkan berkhutbah ya untuk mengkritik tindakan-tindakan yang dilakukan oleh rezim Bashar dan mendukung aspirasi masyarakat sipil yang ada di sana. iya. Nah, ada juga yang ini kan berkaitan juga dengan ini timing, bis. Kenapa Hmm. tiba-tiba muncul, bis? Kenapa tiba-tiba muncul oposisi Suriah ini mengambil alih kota Aleppo Iya, bersamaan dengan eh, persetujuan kesepakatan gencatan senjata antara Israel dengan Hizbullah Lebanon. iya. Ya, dan Jadi seringnya orang mengatakan bahwa timing ini adalah indikasi jelas bahwa para hmm, pejuang atau oposisi Suriah ini adalah para antek Israel dan Amerika. iya. Gimana, Pis? Jo, Pis? Iya Sur, iya kita memang sangat wajar ada orang ngomong gitu karena kan itu tadi Sur, premisnya sangat simpel ya. Orang yang mengkritik Assad, melawan Assad itu inline dengan kelompok pro Zionis. Sama juga kalau kita mengkritik Netanyahu, mengkritik Zionis kan selalu dicap antisemit tuh Hmm. sama Israel ya kayak gitu Sur ya. Jadi ini premis-premis seperti ini ya sangat menurut saya juga agak aneh Sur ya karena gini Sur, ini kalau dia timingnya memang ini menjadi serangan ini menjadi
menjadi apa? Menjadi bagian dari legasi Zionisur seharusnya dilakukan ketika lagi Hizbullah lagi perang-perangnya sama Israel. Hmm. Ya, Lagi ini kan sibuk-sibuknya justru perang ya. iya lagi sibuk-sibuknya perang gitu. Tapi ini kan justru terjadi setelah gencatan senjata, Sur. Ya, dan kalau gue lihat memang sengaja oposisi Suriah ini melakukan serangan ya pada pasca gencatan senjata ini untuk tidak mudah dilekatkan bahwa mereka bagian dari kepentingan Zionisme. Hmm. Lah, toh ini kan keputusan ini dilakukan mereka setelah gencatan senjata, Sur. Hmm. Gitu. Ya, bahkan gencatan senjata sudah berlangsung mereka melakukan gini. Artinya kan mereka Kan mau ngerusak suasana suasana perundingan ya. iya gitu. Mereka ya fair gitu. Bahwa serangan yang dilakukan ini terjadi pasca gencatan senjata gitu. Dan jangan lupa mungkin kayak gini Sur, karena umumnya orang itu kan nggak begitu update isu Suriah ya. Karena Hmm. kan berita tentang Suriah ini kebanyakan secara umum sekarang ya karena ada genosida Gaza Udah dilakukan setahun oleh ya. Zionis ini tertutupi kan Suriah. Hmm. Padahal sebenarnya perang, penindasan, kekerasan, diskriminasi itu terus berlangsung di adanya oleh Bashar Assad dalam 1 tahun terakhir ini. Cuman kan Selama mereka ini seperti selama perang Topan Al-Aqsa ya. iya dalam topan alasan. Cuma kan sengaja kelompok pejuang atau oposisi Suriah ini dia tidak mau up untuk tidak memecah fokus Hmm. ya perhatian global terhadap apa yang berlangsung di Gaza. Tetapi fakta bahwa mereka ditindas, dibunuh, dieksekusi itu terus berlangsung dalam 1 tahun terakhir ini. Itu bukan muncul di ruang hampa, Sur. Akhirnya Iya. terjadi perlawanan kelompok oposisi yang ada di Suriah itu bukan ujung-ujung muncul gitu. Sama juga seperti kita melihat Hamas melakukan upaya perlawanan sama Zionis, itu kan tidak bermula di 7 Oktober, Sur. Itu Hmm. kan rentetan panjang kolonialisme yang dilakukan oleh penjajah dan blokade yang mereka lakukan pasca 2006. Seperti itu. Jadi ini bukan bukan tiba-tiba terjadi, tiba-tiba berlangsung. Kalau orang yang mengamati betul ya, isu Hmm. Suriah Suri, ya, kayak lu kan misalnya udah pernah berangkat ke sana, ngeliput ke sana, gue pun nulis tesis gue soal Suriah yang gue lihat bahwa pembantaian itu sangat nyata di Suriah dan Hmm. kemudian kenapa akhirnya kan Iran, Rusia, Turki itu mencoba mendorong terjadi gencatan senjata, Sur. Ya, ada perjanjian istana, ya. Kemudian ada di zona eskalasi di Idlib. Itu tidak mungkin tiba-tiba terjadi kalau tidak ada masalah di dalam negeri situ. Kalau Iya, tidak iya. ada pembantaian yang dilakukan oleh Rezim Bashar Assad. Oke. Nah, ini ini sengaja Anda tampilin peta ini, kita kecilin deh gambar kita ya. Ini peta ini Anda bawa untuk menjelaskan uh, di apa geografis ya, peta dari kawasan Syam ini khususnya. Tapi ini nggak sepenuhnya Syam. Ini kita bisa lihat peta Suriah dan negara-negara sekelilingnya. Ini peta Suriah yang ada batas-batas merah di atasnya, di utara ada Turki, di sebelah timur ada Irak, terus di bawahnya di selatan ada Jordania, di sebelah timurnya ada Laut Mediterania ya, Laut Mediterania, dan ada juga Iya, daratan Libanon. Dan di bawahnya Lebanon. sedikit sini ada juga berbatasan dengan Palestina terjajah atau yang sekarang dinamakan Israel itu kan. Nah, kita bisa melihat bahwa kemana aja selama ini oposisi Suriah ketika Gaza dibombardir. Nah, ini kita bisa Anda mau ngasih penjelasan ya. Oposisi Suriah itu kebanyakan dia berada di wilayah utara Suriah. Ini kita bisa lihat, ini khususnya di daerah Idlib, ya kan? Ada di Albab juga, daerah Albab. Nah, ini Aleppo nih kita lihat nih, ini Aleppo. Ini Aleppo dan sekitar Azaz ya, Afrin Kalau dan sampai ke sini kan tipis ya. Khususnya di daerah-daerah utara yang berbatasan dengan Turki ini kebanyakan oposisi Suriah karena mereka sekarang sudah eh, kebanyakan dari mereka sudah disatukan oleh pemerintah Turki supaya tercipta satu government ya atau pemerintahan sementara yang sekarang sudah ada pusatnya tuh di Afrin ya, Pis ya. Ketika pemerintah Turki melakukan intervensi iya, militer, ntar kita akan jelaskan juga. Nah, jadi kalau kita kebanyakan kalau kalau bagaimana jalurnya dari para pejuang Suriah itu bisa menuju ke Gaza. Ke Gaza masih jauh lagi di bawah sini. Israel. Dia harus Iya, iya. melewati rezim Assad, dia harus melewati Lebanon yang dikuasai sama Hizbullah, dia harus melewati baru bisa nyampe Israel itu sangat jauh. Jadi emang secara ini emang nggak mungkin. Jadi secara ini ya, secara geografis para pejuang Suriah ini emang nggak mungkin bisa bisa ke sana.
gitu, Pis. Ya, apalagi mereka juga dihajar sama Assad kan, dibantai lah kayak gitu. Iya, Hmm. apalagi tapi sekarang emang kita lihat ya, mungkin tambahan juga ketika kenapa sekarang gitu lakukan ini karena emang kita melihat apa pemberitaan itu bahwa setelah perang Ukraina ini Rusia memindahkan banyak dari ini ya, kan Rusia punya, kita bisa gedein mudah-mudahan petanya nih, mana gedein coba, kalau bisa digedein ya, nggak bisa digedein ya. Hmm. Nah, ini di Rusia punya pangkalan pangkalan udara, pangkalan militer di Suriah ya, Iya. di sekitar Latakia dan di Hemeim ya, di sini nih. Dan ini dulu mereka punya banyak sekali pasukan pasukan bukan cuma sekedar pasukan darat tapi juga banyak terutama uh, ini ya kekuatan tempur udara ya yang sekarang ternyata berdasarkan pantauan Al Jazeera yang menggunakan satelit, jadi mapping satelit, mereka memberikan apa perbedaan antara sekitar tahun 2015 ketika lagi kuat-kuatnya Rusia kehadirannya di sana dengan sekarang. Ternyata mereka sudah banyak memindahkan pesawat-pesawat mereka itu ke Rusia sepertinya karena Rusia sedang sibuk dengan front di Ukraina ya. Gitu. Ada tambahan lagi Pis mengenai Iya, iya. peta ini Pis? Ya, iya, jadi kan kalau dari sini sangat jelas Surya. Jadi kalau orang memang nggak baca peta Surya itu cenderung mengeneralisasi itu kita nggak begitu paham bahwa minimal ada beberapa faktor yang gua analisis ya kenapa para kelompok oposisi ini itu sulit untuk menjangkau Israel. Pertama, dia sendiri dihalangin sama kekuatan rezim Bashar Assad ya. Yang kalau gue lihat analisis, Assad ini udah punya kesepakatan gitu Sur sama Israel untuk tidak saling menghabisi satu sama lain. Itu udah Ya, dari mana tuh Pis? Kayaknya pernah ente tulis di buku tuh ya. iya, gue pernah nulis tuh tentang buku Zionis dan Syiah ya, dan Hmm. itu dokumen-dokumennya ada ya. Dan kalau kita lihat kan, ini sebenarnya kan Golan ini ditukar Sur sama Hafiz Assad nih, bapaknya Bashar Assad, ditukar ya untuk Golan di dikasih sini ya, kepada Golan ya. Golan di sini ya, di bagian untuk selatan ya. dikasih kepada Israel ya dengan jaminan Israel memastikan kepemimpinan Assad itu nggak digerecokin. Mhm. Makanya kan nanti Assad itu dia berkuasa, Hafiz Assad ya, sorry, sorry. Nanti Bapaknya. dia berkuasa ke tahun 2000-an sebelum diganti oleh Bashar Assad. Dan kalau kita lihat, ya itu sebenarnya lebih kita patut pertanyakan sendiri, Assad sendiri itu tindakannya apa sebenarnya untuk melakukan front war ya, perang terbuka sama kekuatan rezim Zionis. Padahal dia berbatasan, dia dekat dari situ, tetapi sih ya emang ada eskalasi di antara mereka. Tapi apakah mereka kemudian melakukan perang terbuka yang frontal seperti dilakukan oleh Hamas? Hmm. Itu enggak. Sedangkan para oposisi Syria ini orang-orang pro Hamas, jangan dianggap mereka itu orang anti Palestina. Bahkan sekarang ada video beredar mereka kata bakar bendera Palestina, padahal itu benderanya partai Ba'ath ya, partainya rezim Assad seperti itu. Nah, justru kita mempertanyakan orang Gaza itu lagi dibantai, lagi butuh pertolongan, lah kok dia malah ngebantai masyarakat sendiri, masyarakat sipil sendiri. Ini udah apa ya, udah laporan dari Human Rights Watch ya, Amnesty International, PBB ya, segala macam lembaga yang fokus sama HAM dan hak asasi itu udah melihat bahwa terjadi pembantaian ya atau pembunuhan sipil massal yang terjadi Hmm. di sana ya. Ketika misalkan kita liputan aja dulu ke Suriah ya, itu di wilayah Idlib, di wilayah Aleppo itu gedung-gedung hancur, banyak orang yang mengungsi, banyak orang-orang yang apa keluarganya mereka dibunuh, mereka nggak salah apa-apa dicokok dari rumahnya, dieksekusi oleh rezim Bashar. Itu terjadi lah logikanya Surya. Kenapa dia itu tidak mereka lakukan melawan Israel ya kepada Zionis yang itu berbatasan dengan mereka dan juga sangat dekat dengan mereka. Sedangkan oposisi tadi kan itu kan dia di wilayah Idlib. Dia Hmm. di sekarang tuh bahkan konsentrasinya kan Idlib ya sebenarnya di daerah sini ya. Idlib daerah utara ya. Israel di sebelah sini iya nih. Jauh nih. seperti itu. Bagi Nah, yang ini juga masih jangan jangan lupa juga Sur, ini kenapa ini dilakukan? Karena pembantaian itu terus juga dilakukan oleh Assad. Hmm. Ya, mereka punya batas kesabaran, ya, mereka punya batas kapan waktu bertindak yang sebenarnya itu kan ditahan-tahan sama dia. Agar itu tadi, Sur, agar Dan dia tidak jangan dikesan. lupa Pis, kalau senjata yang dipakai sama rezim Assad ini terhadap Suriah ini sama kejamnya atau nggak kalah kejamnya dengan yang dilakukan Israel di Gaza. Kita bisa ngelihat kan Betul. di Ghouta Serkia di Damaskus Mm-mm. waktu itu yang mereka membunuh orang-orang para oposisi ya, bahkan orang-orang sipilnya itu dengan bom bom gentong atau Chemical weapon, dengan bom bom racun kan, kimia. dengan Iya, gue racun pernah kan. ketemu tuh pas lagi liputan di Idlib itu daun-daun itu memang langsung kering tuh sur kena Hmm. senjata
kimia yang dilakukan oleh Bashar Assad. Cuman Assad ini kan dan para buzzernya kan menuding ini dilakukan oleh oposisi. Oposisi nggak punya lah senjata-senjata canggih mulai kayak begitu ya. Mereka juga apa dalam kondisi yang sangat tertindas, kondisi yang sangat sulit, menderita dan lain sebagainya. Makanya kan ketika kemarin terjadi mereka masuk ke Aleppo itu kan disambut oleh masyarakat yang selama ini terusir di Aleppo kan. Dia bisa kembali ke rumah, dia bisa kembali ke kampung halamannya, dia bisa ketemu kembali sanak saudaranya gitu. Nah, itu kan terjadi karena itu tadi ya, bahwa kekerasan dan juga pelanggaran HAM dan kejahatan perang yang terus dilakukan oleh Bashar Assad dan itu didukung oleh Iran. Iya, iya. Oke. Anda mau nambahin beberapa hal mengenai peta ini juga, bahwa tadi apa kita pendaman tentang pasukan oposisi ini. Jadi perlu diperhatikan bahwa oposisi Suriah itu banyakan adalah bukan cuma sekedar rakyat sipil, tapi juga militer-militer Suriah yang defected atau disersi ya. Mereka disersi dari banyak wilayah di Suriah, dari Damaskus, dari Deir Zor, dari Aleppo, dari tempat mereka, karena mereka sudah gerah melihat kekejaman dilakukan oleh Bashar al-Assad ini, khususnya mereka yang Muslim Sunni ya, yang bukan Alawi atau Nusairi kayak Bashar al-Assad, mereka banyak yang membelot. Bahkan Anda ingat di awal-awal itu ada juga ada sejumlah jenderal juga yang sekarang jadi pemerintahan sementara di daerah Ras Lain, itu daerah-daerah utara sini kan, yang didukung sama Turki kan. Itu jenderal-jenderal militer yang membelot asli, jadi mereka bukan orang asing. Bahkan ada juga dulu awal-awal yang anak ingat ada sekitar dua pilot pesawat tempur Suriah itu sengaja terbang dari Suriah ke Turki, bis. Mereka Hmm. sengaja terbang ke Turki untuk membelot. Jadi mereka meminta minta perlindungan ke Turki, mereka menyerahkan diri untuk minta perlindungan, apa namanya istilahnya asilum ya. Asilum itu semacam suaka ya. Dan itu tadi kita melihat bahwa oposisi Suriah banyak dari orang-orang uh, asli, termasuk Abu Muhammad Jaulani ya, dari daerah Golan Heights gitu kan. Terus secara demografi, kenapa orang Suriah itu, pejuang oposisi Suriah itu banyak dari luar Suriah? Kita bisa melihat aja nih, bisa melihat batas-batas negaranya ya. Sangat mudah bagi mereka untuk dimasukin. Bisa masuk dari Turki, kita bisa lihat sangat luas dari Turki, ya kan? Bisa masuk dari perbatasan Irak, bisa masuk dari perbatasan Jordan dan Lebanon. Mungkin kalau Lebanon kebanyakan orang-orang milisi, terutama milisi Syiah Hizbullah ya, yang membantu Bashar. Tapi kita bisa melihat, sedangkan hal seperti ini, pintu masuk seperti ini tuh nggak ada di Gaza, ya kan? Anda belum sempat siapkan di sini peta Gaza ya, tapi mungkin mau kita kasih tampilin peta Gaza nggak kira-kira, Bis? Silakan aja, Sur. Wah ya, coba siapin ya. Nah, oke. Kita bisa lihat nih, kita bisa melihat, kita bandingkan yang tadi ya. Anda nggak sempat, tapi ini kita bisa, ini adalah peta Gaza. Ini Gaza, sedangkan paling di tepi barat masih jauh lagi. Kita bisa lihat nih Gaza. Gaza ini dikelilingin mayoritas daratannya dengan Israel, dan wilayah lautnya dikuasai juga sama Israel, karena Israel menaruh banyak kapal perangnya di wilayah Laut Gaza ya. Sedangkan bagian selatannya Gaza itu di apa? Diapit sama Mesir, yang ya mau nggak mau bukan rahasia lagi ya, bersahabat dengan Israel ya dalam hal mengepung mengepung Gaza. Jadi kita bisa lihat bahwa dari mana, sangat susah kalau dari pasukan asing itu bisa bisa masuk ke Gaza untuk membantu ya. Sedangkan bagi oposisi Suriah ya, sangat mudah untuk disusupi. Karena kita bisa Ya. lihat bandingkan tadi tempat yang Gaza yang cuman 350 kilometer persegi dibandingkan dengan Rusia Suriah ya, yang sangat besar dan banyak sekali perbatasannya gitu. Ini sengaja juga yang berikutnya Anda masukin ini, Pis. Peta sebaran. Ini peta sebaran pengungsi Suriah di Timur Tengah. Peta ini dibuat update tahun 2023, bis. Hmm. Tahun 2023 berdasarkan peta 2003 yang dibuat oleh UN Registered Syrian Refugees, yang berdasarkan dari data-data yang dibuat oleh PBB, ada 3.279.152 pengungsi Suriah di Turki, ada di Lebanon 795.000,
Ya kan di Suriah pasti enggak lah karena mengungsi dari Suriah. Dan ada di Jordan 655.000. Dan ini sebenarnya kita mau ngasih penjelasan ya sama para pendengar juga tentang bagaimana Turki itu harus lebih proaktif terhadap masalah Suriah ini. Karena kita bisa melihat ada 3.200.000 orang. Ini baru Suriahnya doang nih. Belum pengungsi dari Uighur ya bis ya. Belum pengungsi dari Irak atau dari negara-negara Afrika yang mereka mencari suaka di di Turki. Dan kita bisa lihat kalau kalau Turki dia pasti dan masalah pengungsi ini mempunyai uh, mempunyai beban tersendiri bagi pemerintah Turki bis ya. Karena yang jelas oposisi Turki itu oposisi Erdogan jelas mereka ingin sekali 3 juta orang Suriah ini disingkirkan dari Turki. Mereka nggak pengen ada di sini. Nah, yang mau nggak mau sebenarnya kita suka atau tidak dengan Erdogan yang masih memberikan mereka tempat itu ya pemerintahan Erdogan. Anda nggak kebayang kalau kita kita berapa kali ngelihat para pengungsi Suriah di Turki ya kalau mereka ini misalnya kalau kalau Erdogan diganti dengan oposisi di Turki yang mindsetnya apa sekuler ya sekuler dan cenderung rasis terhadap bangsa Suriah mereka udah pasti akan dipaksa kembali ke Suriah dan menghadapi persekusi dari rezim Bashar Assad. Dan kita bisa dan itulah makanya kenapa Turki sangat aktif di isu Suriah ini khususnya ya supaya mereka bisa apa? Supaya mereka bisa bisa membuat kestabilan dan mereka bisa secara bertahap untuk memulangkan para pengungsi Suriah ini ke Suriah dengan aman. Dan kita ini udah melihat ada hasilnya, bis ya. Pada sekitar tahun 2018, 2019, mungkin sekitar tahun 2020-an yang Operation Peace Spring itu, yang mereka membebaskan daerah-daerah utara Suriah yang dikuasai oleh pasukan Kurdi PKK itu, yang Kurdi yang ada di Suriah. Jadi Turki nggak sembarangan ketika memulangkan orang Suriah ini mereka dikasih dulu di wilayahnya diamankan dulu, kemudian setelah aman dan stabil baru dibuat apa tempat pemukiman, bukan cuma sekedar tenda-tenda ya, tapi Turki itu biasanya kalau standar dari Turki dia membuat camp pengungsi bagi para pengungsi itu nggak cuma tenda tapi mereka buat rumah semi permanen, ada yang dari apa namanya kontainer ya bisa ataupun dari rumah-rumah semi permanen dari bata lainnya. Dan ini sedikit pendapatannya menjelaskan tentang mungkin ntar kita akan bahas lebih detail lagi soal Turki ini, bis. Nah, nanti ada tambahan les tentang Turki. Ini perlu kita tambahin juga bahwa kita, Ana dan Pizarro pernah kerja selama 5 tahun di kantor berita Turki dan selalu sering mendapatkan info S1 lah, A1 bis ya. Dan ya A1 versi pemerintah Turki lah ya. Dan kita juga sering mendapatkan juga apa arahan-arahan langsung dari para pejabat-pejabat Turki tentang isu Turki juga ataupun hal-hal yang berkenaan dengan politik politik uh, internasional dari Turki. Silakan bis kalau ada tambahan tentang Turki dalam konflik Suriah ini bis. Iya, ini kan kalau kita lihat sudah jumlahnya ini eh, apa? Ada hampir 5 juta pengungsi Suriah ya. Kalau kita lihat ini ya, 4 sampai 5 juta pengungsi Suriah yang masih Di luar negeri. mereka ya mengungsi di luar negeri. Ini kan membuktikan bahwa situasi di Suriah itu ya nggak baik-baik aja Hmm. gitu. Kenapa Logikanya mereka kan ya kalau kita bencana Sur ya, bencana gunung meletus, banjir itu kan biasanya pengungsi itu temporer Sur ya. Mhm. Dia keluar dari wilayahnya, dia tinggal di kekainan pengungsian, ketika banjir surut, situasi sudah membaik, mereka pulang. Nah, di Suriah ini dengan kita lihat masih ada 4 sampai 5 juta pengungsi Suriah di luar negeri, ini kan membuktikan bahwa di dalam mereka itu dalam negeri itu mereka juga nggak aman. Mhm. Ya, karena apa? Nggak ada kepastian jaminan dari Bashar Assad ya untuk melindungi masyarakat sipil dari kekejaman yang dia lakukan ya. Ini Sebenarnya kan khususnya masyarakat masyarakat sipil yang nggak suka sama dia gitu ya. iya, bahkan kan kalau kita lihat kan ya, kalau dari jumlah ini kan ini secara umum masyarakat sipil secara umum Sur.
Hmm. gitu. Anak-anak ya, remaja yang mereka tidak terafiliasi politik, ya mereka belum bisa menyampaikan pendapat politik gitu loh. Tapi kan mereka ini atau bahkan mereka yang ada juga camp di dalam internal Suriah juga yang situasi juga memprihatinkan Hmm. gitu. Nah, ini dengan banyaknya ini kan membuktikan bahwa Suriah belum menjadi tempat yang aman bagi warganya sendiri Iya, iya. gitu. Bagi masyarakatnya sendiri. Kalau dia memang sudah aman dia kembali dong ke situ. Ya, Hmm. ada jaminan keamanan, jaminan tidak akan dipersekusi, jaminan tidak akan mendapat apa, tidak adanya kejahatan perang yang ada di sana. Tapi ini kan sangat banyak dan itu ditampung di Turki. Nah, Turki itulah makanya kemudian dengan Iran dan dengan Rusia itu kan dalam beberapa tahun terakhir kan terlibat dalam perundingan Astana Surya. Nah, Hmm. ini baru November kemarin tuh terjadi kembali lagi ya setelah lama vakum itu Surya. Sampai semua vakum ya itu baru kembali lagi terjadi dan itu kan juga belum mendapatkan solusi yang pasti yang konkret ya terkait pemulangan para pengungsi ini gitu. Zona deeskalasi aja Sur ya. Hmm. Zona deeskalasi ini kebetulan gue risetnya soal zona deeskalasi di Idlib itu zona anti perang gitu ya yang Oh, disepakati artinya apa, antara Bis? Rusia. Zona deeskalasi itu sebenarnya secara teknis sederhananya Iya, apa? itu kan zona zona aman lah bagi para pengungsi dan juga oposisi. Jadi itu kan kesepakatan antara Turki, Iran dan Rusia itu kan disatukan di sebuah tempat para oposisi ini di Idlib tidak lagi tersebar di berbagai wilayah gitu Surya Hmm. bisa disatukan dengan jaminan tidak adanya aksi kekerasan oleh kedua belah pihak Hmm. di Suriah. Tetapi fakta riset yang gue lakukan ya, gue meneliti soal zona deeskalasi Idlib ini dalam rentang 1 tahun saja Sur, setelah ini disahkan ya, perjanjian ini disahkan, itu kekerasan masih terus terjadi Sur, dilakukan oleh Rusia dan oleh Bashar Assad. Serangan udara berarti ya, kalau Serangan udara maupun darat, Sur. Ada yang dilakukan Rusia sendiri, ada yang dilakukan oleh rezim Bashar Assad sendiri, ada yang berbarengan, Hmm. gitu ya. Ada yang join mereka itu. Nah, itu di riset tuh gue pisahkan 3 hal itu gitu. Itu masih terus terjadi walaupun zona deeskalasi udah ditekan. Nah, itu aja yang di Idlib udah jaminan negara-negara internasional tidak boleh adanya kekerasan. Intinya itu kawasan gencatan senjata lah. Ya, itu aja masih terjadi serangan oleh Bashar Assad dan juga oleh Rusia gitu. Apalagi di daerah yang tidak masuk dalam zona deeskalasi, Sur. iya, iya. Aleppo, Hama, Homs Lebih bebas dan lain lagi mereka sebagainya. ya, Ya, melakukan apa? eh, Melakukan opresi. seperti itu. Nah, ini kan kalau gue lihat ini kan akhirnya kelompok oposisi ini kemudian dia keluar, ini kan artinya kekerasan ya, kejahatan dan pelanggaran HAM itu masih terus dilakukan oleh rezim. Hmm. Kalau gue lihat gitu ya, maka dia kemudian melakukan artinya tidak menaati lah kesepakatan sudah dibentuk oleh negara-negara internasional untuk menjamin tidak adanya kekerasan. Dan itu kan zona deeskalasi itu kan dibangun untuk para pengungsi yang di Turki itu supaya kembali gitu Sur, supaya balik ke Iya. negara mereka. Karena kan bagaimanapun Turki itu nggak mau juga, maksudnya ini dibebankan oleh mereka kepada mereka gitu. Hmm. Ya Iya. kan, apalagi kan Turki ini bangsanya kayak dikhianati oleh negara-negara Eropa Sur, yang katanya negara Eropa ini mau ngambil nih, ya istilahnya gue nggak nanggung sendiri nih 500.000 ke negara Eropa yang A, 500.000 ke negara yang B, yang terjadi itu nggak kayak begitu Sur. Yang terjadi numpuk semua Di di Turki. Turki. Iya, iya, iya. Dan walaupun Turki di apa ada sebagian negara Eropa bilang katanya memeras negara Eropa untuk ngasih duit, ya kan, untuk ngurus Ya. para pengungsi Suriah ya. Dengan imbalan Turki nggak melepaskan para pengungsi Suriah ini ke Eropa. Tapi itu cerita lain, kita bakal bahas lagi. Tapi juga Anda mau ngasih sedikit tambahan sebenarnya. Bukan sebenarnya hal yang sederhana ya. Kalau dan kita berterima kasih sebenarnya, bersyukur banyak orang yang aware dengan isu Gaza selama setahun terakhir kan. Mereka yang tadinya nggak peduli, mereka peduli karena dengan melihat buat kekejaman di Gaza oleh Israel. Kemudian kita melihat ada Iran dan Hezbollah yang, ya kan, yang melakukan serangan terhadap Israel dan banyak orang bereufhoria. Tapi ternyata ketika terjadi hal di Suriah ini yang notabene menyerang Hizbullah dan Iran, ini banyak yang langsung mengatakan bahwa para pejuang Suriah itu sebagai antek Israel, antek Amerika. Dan Anda mau bilang kalau kita tak sebutkan hal itu, tuduhan itu kepada para pengungsi Suriah yang ada di Turki 3 juta, pengungsi Suriah yang ada di Lebanon 700, ataupun di Jordania tadi 600 ribu, itu pasti nggak bakal terima. Nggak bakal terima. Bagaimana mereka bakal? Kita udah dihabisin,
terus lu bilang lagi antek Israel. Ini sebuah hal yang nggak mungkin. Coba lu tanya deh sama orang-orang pengungsi Suriah yang ada di sana. Dan Belum ini mati sebenarnya bisa udah belum bisa mati udah bisa cacat gitu. iya bis. Nah, itu tinggal sebentar lagi ya waktu kita, tapi insya Allah kita tambahin bahwa itu sedikit sederhananya logikanya kalau kita mengatakan para pejuang itu teroris, maka pasti jutaan pengungsi Suriah yang tersebar di seluruh dunia itu nggak bakal terima dengan pendapat kita ya. Karena alhamdulillah kita udah mulai peduli, tapi kita tambahkan lagi pengetahuan wawasan kita soal ini insya Allah. Demikian dari Anda Pizarro, insya Allah akan kita sambung lagi dengan tema yang berikutnya. Anda juga bakal wawancara